kali kalau buka bersama aja Ramadan gitu ya. Tapi Mas minta bantuan, lalu kata beliau ya manajemennya tidak punya beras. Mas itu nelpon saya setelah saya undang buka bersama anak-anak yatim dan Mas. Lalu beberapa bulan setelah itu nelpon saya nggak punya beras. Bilang kenapa nggak punya beras? Oh ya nggak ada berasnya. Oh kenapa? Kan yayasan. Ya nggak ada berasnya. Oh manajemennya berarti harusnya ada yang ngasih gini itu nggak habis semua, harusnya simpan sebagian pakai. Ya alhamdulillah di sini udah ada gudang. Jadi saya bangun sistemnya, sistem apa namanya manajemen seperti apa yayasan. Walaupun waktu itu saya bukan orang yayasan. Kebaikan apa yang datang? Anak saya yang asalnya penyakitan sembuh, asma sembuh, enggak kamu lagi. Mau beli mobil habis karena anak sakit, habis uangnya buat beli mobil habis. Terus lahir anak ketiga, anak kedua ya alhamdulillah, anak ketiga alhamdulillah, jadi semua sehat. Yang saya lakukan sehat, nggak banyak sakit gitu di keluarga saya itu. Terus yang kedua, saya dulu berpikir kalau saya hidup itu ya harus kerja sebaik mungkin di pabrik untuk bisa saya hidup. Benar. Kalau nggak kerja nggak punya uang. Kalau nggak kerja di pabrik, seakan-akan saya takut dipecat di pabrik gitu. Tapi dengan di sini pikiran saya terbuka. Ternyata banyak orang yang membantu ini itu. Ini saya punya dibantu arsitek gratis. Gambarnya, speknya, hitung-hitungannya semua dari A sampai Z, gambar teknisnya, tidak ketemu dengan arsiteknya. Ya email aja sama WhatsApp. Tidak jadi seperti ini. Lalu saya berpikir, oh ternyata banyak orang bisa hidup dengan apapun gitu. Di masa pagi seperti ini sebetulnya orang bisa hidup dengan apapun. Yang tadinya saya takut dipecat, saya resign. Saya resign karena nggak ada yang ngawasin bangun ini. Saya nyuruh orang, nggak betul. Saya resign supaya saya bisa ngawasin. Tapi saya dapat kerjaan lagi yang lebih fleksibel. Yang tadinya saya kerja itu harus dari jam 7 pulang jam setengah 4 sampai rumah jam 4. Lalu kalau ingin tambahan uang harus lembur sampai setengah 8. Saya alhamdulillah setiap hari kerja yang pokok itu sekarang 3 jam. Pulang, ada di rumah, ngasih anak, ngapain lagi, ngontrol ini, bisa ke yang lain lagi. Cuma sehari 3 jam. Dan itu dibayar di atas UMK. Alhamdulillah. Itu keberkahan. Lalu setelah itu Ibu Imas dapat umroh. Saya bilang, Ibu umroh. Saya mau berangkatnya sama Bapak karena enggak, Ibu harus berangkat sama mahramnya. Wajib berangkat sama Bapak, berangkat sama Bapak. Alhamdulillah. Karena Bu Imasnya tapi saya ingin dibimbing sama Bapak. Saya nggak punya uang untuk pergi umroh, itu bukan pergi ke Cimahi jadi. Alhamdulillah saya juga ada yang memberangkatkan untuk saya, jadi berempat kita ke tanah suci Syawal kemarin, Syawal 2019. Dimudahkan ya, dimudahkan kerjaan, jadi mudahkan. Ada istilahnya banyak yang minta saya ini itu yang memang jadinya uangnya tidak terfokus dari gaji pabrik gitu. Kalau itu bayangkan 17 tahun saya di pabrik, otaknya udah otak kerja gitu. Iya benar. Otak kerja nggak kreatif jadinya, sampai ini otak saya beku gitu, nggak mikir. Kalau di pabrik kan begini benar. Betul Pak. Tapi coba lihat sekarang, Allah kasih Allah kasih wabah, orang banyak yang kreatif. Terus saya dulu berpikir kenapa saya ketemu dengan orang, kalau saya pingin pengajian pagi-pagi jam 9 ke Cipaganti, ke Pusdahi gitu, itu saya harus cuti ya. Karena kan kerjanya Senin saya harus cuti kalau ingin ngaji Senin, Selasa atau Kamis atau Jumat itu
saya cuti, saya ketemu orang ini ada ngaji. Minggu depannya saya ambil cuti lagi setengah hari pagi-pagi. Saya ketemu lagi orang itu. Ini kerjanya ngapain gitu. Tapi dia bawa mobil. Ini ngapain gitu. Ternyata banyak cuman jual poster. Bikin poster di Photoshop, bikin poster nasihat atau apa dia jual. Ternyata dia jual satu poster 50.000, Masya Allah. Dimudahkan gitu. Jadi itulah saya lihat dampaknya itu yang saya rasakan karena memang awalnya saya bergerak membantu ini. Jadi dimudahkan. Ternyata ada yang begini ada yang begini. Sampai ya alhamdulillah istri saya pun saya suruh keluar pabrik. Saya di rumah jadi dimudahkan. Mungkin Allah itu yang saya rasakan dan itu memang janji Allah. Selain di surga aja nanti ditanggung gitu, ditanggung dan bersama Rasulullah kata Rasul, orang yang menanggung hidup anak yatim itu akan bersama aku di surga seperti ini dekat gitu, dekat. Akhirat ditanggung, sanggupnya nggak sih? Dan gitu, saya belajar, saya dulu itu kan kerja di sini juga, ngawasin bangunan, banyak orang-orang kesini dan ternyata prinsipnya gini, mereka itu bersedekah bukan karena kaya, gitu. Bersedekah bukan karena ingin kaya, bukan. Tapi mereka berusaha dulu mencari uang untuk bersedekah, untuk supaya berkah lagi, gitu. Karena banyak yang datang ke sini karena mereka punya hajat. Saya itu lagi susah, tapi saya ingin bersedekah agar saya terlepas dari kesusahan gitu. Jadi mereka itu bersedekah dengan lagi susah gitu, bukan lagi kaya. Itu yang pelajaran banyak yang saya ambil. Mereka datang ke sini dengan kesusahan. Ya iya, saya juga di sini. Kita juga saya bantu panti asuhan bukan karena saya kaya, justru karena susah gitu. Karena susah itu gitu. Utang banyak, jutaan utang. Ya alhamdulillah sampai saat pertengahan 2020 beres itu. Berapa hampir ya masih kecil mungkin ya dibandingkan dengan pengusaha, tapi saya beres. Hari ini saya nggak punya utang, alhamdulillah. Jadi itulah, itu kan sebetulnya klasik ya, namanya karyawan lah, apalagi akan kelas karyawannya. Alhamdulillah saya juga pernah merasakan gitu, cicilan, utang, ya, Pak. belum anak sakit, lemburan banyak, habis sama anak sakit. Saya itu udah mau beli mobil, habis setahun pakai pengobatan anak saya habis. Sampai aduh nggak jadi beli mobilnya, udah tawakal. Tapi alhamdulillah ini selesai, ada aja rezeki beli walaupun cuma mobil kecil gitu. Berarti Bapak nekat gitu Pak itu misalnya? Nekat saja. Nekat karena apa? Saya otak saya kan bangun sistem untuk membuka. Setelah bangun sistem, banyak uang masuk, baik ke saya, baik ke yayasan untuk membangun ini. Orang itu percaya kan karena trustnya ada saya, ada teman-teman gitu. Tiba-tiba pas sudah punya ada banyak uang masuk untuk membangun, nggak ada orang yang bisa dipercaya. Karena kalau orang sekilas saya juga nggak tahu lu siapa gitu kan, bisa nggak untuk ngelola ini. Kalau saya cuma kasih kok bisa nggak? Jadinya aduh gimana nih? Ya Bismillah lah haula. Yang jelas yang tetap basicnya kita harus yakin dan terukur lah. Banyak ngobrol, banyak belajar. Oh ternyata ini bisa menghasilkan uang, ini bisa menghasilkan uang, ini bisa menghasilkan uang. Cuman ngomong doang pun bisa menghasilkan uang. Ya benar. Jadi ya alhamdulillah sih Allah mudahkan. Dan ini juga jadinya portofolio bahwa saya bisa membangun itu, bisa mengelola pekerja untuk membangun itu. Akhirnya setelah ini beres, ada yang nyuruh bikin rumah ke saya gitu. Saya kerjain kan. Ada, walaupun saya bukan teknik sipil, saya bukan teknik elektrik juga enggak gitu, nggak ngerti, tapi belajar
Jadi selama 2 tahun sembari saya ngawasin, saya nanya, ini gimana? Belajar masak, ya belajar jadi tukang ngaduk gitu. Supaya apa? Bukan berarti suatu saat saya jadi tukang ngaduk, enggak. Saya berpikir kalau saya nanti punya karyawan tukang aduk, saya tahu komposisi aduk yang benar itu gimana, yang bagus, yang rendah, yang biasa. Jadi saya tahu perpaduannya gimana, coran apa kayak misalkan pembesian, aja itu aja. Sampai ada yang nyangka saya itu lulusan teknik sipil karena saya pegang gambar teknis. Iya. Segini tuh gambar teknis satu gedung ini segini, dari mulai dasar bor pile sampai atas tuh. Begini. Baca satu-satu ini apa, pelajari, wah sampai panas gitu. Tapi akhirnya saya ngerti gitu gimana. Iya. Jadi jarak jauh nanya juga ke teman arsitek, ini maksudnya apa ya gitu. Jadi nambah ilmu, nambah wawasan, ya alhamdulillah Allah mudah. Walaupun memang tidak serba tidak serba ada, tapi alhamdulillah Allah cukupkan, dan saya merasa ya alhamdulillah gitu, hidup kami berkah gitu. Tidak sangat berada pun minimal orang melihat karya gitu, terus mempercayai, jadi banyak Tuh. anak gitu. Ya. Mau lihat boleh Pak? Boleh, Lihat tempat gitu, Pak. mangga saya itu kan mangga kalau mau tata